Girl, I was told we never took another, shot me cold. Won't even turn the light on. Told me you're Yuhu minasan, salam wibu lokal buat para wibu negara plus 62. Gimana nih kabar kalian setelah kemarin berduka akibat kematian Sasha Braus? Baik-baik kan? Balik maning di channel Gondes Anim bersama gue host paling asoy RC96 yang akan ngebahas maning dunia seputar anim terupdate, terapik, dan tercanggih pokoknya lah. Jika kalian suka dengan video pembahasan dari gue, silakan colek tuh tombol subscribe-nya, tampar like-nya, tulis komennya, dan tampol tuh lonceng notifikasinya biar gua makin semangat lagi buat bikin videonya ya. Oke, daripada banyak gedebus, kita langsung baik Lu 4 cekidot. Ya, masih dengan alur yang cukup santai, kita ngeliat bagaimana Rimuru sebagai guru yang suka bercandain para muridnya. Apalagi jelas, mungkin ini bakal jadi momen terakhirnya sebagai guru. Setelah para murid-muridnya berhasil lulus dan nantinya digantikan oleh guru lainnya, Rimuru pun menepati janjinya dengan memberikan hadiah berupa manga kepada para murid-muridnya. Lanjut, di sisi lain kita ngelihat Young bersama Mulan yang akhirnya sampai di negara Tempest. Dan tentu saja Mulan dengan mudahnya masuk ke negara Tempest karena bisa dibilang sih ketololan dan kegoblokan Young yang nerima dan percaya gitu aja sama si Mulan. Padahal kenyataannya tuh kita tahu sendiri sih bahwa Mulan adalah mata-mata yang dikirim Raja Iblis Clayman buat mengamati negara Tempest. Dan tentu saja baik kekuatan maupun teknologi negara Tempest memang benar-benar top marko top. Apalagi tuh ada Kijin yang setiap Kijinnya tuh memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Apalagi nih Rimuru yang sebagai tuan mereka gak kalah menakutkan. Kayaknya sih dilihat dari raut wajah Mulan tuh bisa dibilang nyalinya tuh udah mulai ciut. Di luar dari itu sih gue cukup nikmatin potongan kecil kehidupan yang diceritakan dengan santuy, juga adegan komedinya dimana Gobuta ngerencanain buat balas dendam sama kakek tua bangka yang jadi senseinya. Rencananya sih sudah cukup bagus. Sayang aja kekuatan dari kakek Sugiono kakek Hakuro masih jauh di atas dari rencana Gobuta. Kemudian pas di pemandian air panas, kenapa gue jadi ngerasa kalau Miyuran tuh mulai nampak baik. Dan gue berharap aja kalau Mulan bakal beralih faksi dan bergabung dengan Tempest nantinya. Yuk balik maning nang laptop. Kerajaan Falmouth jelas bukan negara yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Raja Dwargonav. Gue sih bisa ngeliat kenapa Raja Dwargonav tuh gak suka dengan kerajaan Falmouth. Karena rajanya tuh mata duiten, mudah dihasut. Dan gue rasa sih mereka kayak sedang diatur buat jadi kerajaan suci yang fanatik, klasik dalam cerita fantasi ini. Jelas aja sih adegan dengan raja dan semua penasihatnya tuh gak baik untuk Rimuru dan Tempest. Dimana kerajaan Falmouth sedang merencanakan hal-hal yang kurang ajar, yakni perang skala penuh melawan Tempest dengan berkoordinasi bersama pihak gereja. Nah, jadi tuh
ada 2 operator besar yang melihat Tempest, di mana pertempuran ini kayaknya bakal besar yang mencakup 3 pihak. Dan gue berharap lagi semuanya berjalan lancar dan bisa jadi teman tidur yang sempurna. Selain itu juga ada orang-orang isekai yang dimiliki Falmouth. Gue penasaran juga kenapa ya orang-orang isekai tetap bersama Falmouth, sedangkan jelas mereka tuh benci dengan kerajaan Falmouth. Karena tentu saja mereka lebih kuat dibandingkan dengan pasukan dari kerajaan Falmouth. Tapi bagaimanapun ya, orang-orang isekai ini terlihat sebagai musuh yang kuat yang akan membuat Rimuru dan sekutunya tetap waspada. And then overall sih episodenya masih menarik ya buat gue, dimana mereka berhasil memperluas karakter Mulan sambil juga mengatur adegan untuk pertemuan pertama antara Rimuru dan orang-orang isekai lainnya. Dan seperti biasa, gereja adalah satu-satunya faktor antagonis yang menyebabkan keretakan dan membawa orang isekai sebagai tamu undangan di dunia mereka. Lalu di detik-detik akhir tuh ya, Milim pun akhirnya muncul. Sepertinya sih gak lama lagi kita juga akan bertemu dengan Milim, entah itu sebagai kawan atau lawan. Nah, dengan semua situasi konvergen dalam campuran ini, sepertinya Tempest akan menjadi medan pertempuran yang strategis dan juga menarik. Jadi, bagaimanapun nantinya busur mana nih yang akan datang, seharusnya cukup menarik dengan semua faktor berbeda yang bertabrakan ini. Dan gue cukup antusias untuk ngelihat bagaimana semuanya akan berjalan. So, sekian review dari gua Arsi96, salam wibu lokal, hanya anime yang persatukan kita. Sayonara.